Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua anak-anak? Baik. Ya, sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat, kemudian ceria dan penuh dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mintakan salah satu di antara kalian untuk membacakan doa, memimpin doanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Dewi hadir ya. Kemudian Irna Laila Sari, Lailatul Fitriani, Lulu Nuryarti, Nur Habibah, Nur Nazimi Laila. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mintakan kalian berdiri dulu semuanya. Kita ada ice breaking dulu ya untuk menambah motivasi dan semangat kalian dalam belajar. Tepuk pagi, Subhanallah. tepuk siang, Alhamdulillah. tepuk sore, tepuk malam, Allahu Akbar. Subhanallah. tepuk siang, Alhamdulillah. tepuk sore. Pagi, Allahu Akbar, yes. Sebelum kita memulai materi kita ya pada hari ini, terlebih dulu kita mengingat kembali pelajaran kita yang telah lalu, yaitu kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Iman kepada Rasul Allah. Iya, iman kepada Rasul Allah. Pengertian iman kemarin apa? Ada yang tahu pengertian iman? Iya, percaya atau yakin. Bagus. Macam-macam atau sifat-sifat wajib bagi Rasul ada berapa kemarin? Ya, apa saja? Ya, terus? Iya, bagus. Kemudian lagi pengertian yang keseluruhan iman kepada Rasul sendiri apa? Pengertian maknanya? Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan. Iya, good, bagus. Jadi kalian sudah ingat materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Di sini ada yang tahu nggak apa itu khutbah, pengertian khutbah? Siapa tahu kalian pernah mendengar apa itu khutbah? Memberi nasihat. Iya, memberi Ibadah. ya, memberi nasihat di dalam ibadah. Nah, kemudian yang pengertian
Tablik, ada yang tahu tablik? Menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Iya, itu menyampaikan tablik. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, setelah menyaksikan video, peserta didik mampu menganalisis makna khutbah, tablik, dan dakwah dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menelaah dalil yang menerangkan tentang khutbah, tablik, dan dakwah dengan benar. Ketiga, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah dengan tepat. Nah, di sini Ibu menampilkan tayangan video tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Ya, silakan disimak. Kalau ada yang bisa dicatat ya, kalau ada yang perlu dicatat. Kata khutbah yang artinya yaitu pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana bulan atau khusuf, dan gerhana matahari atau khusuf. Khutbah pada sholat minta hujan atau istisqa, khutbah nikah, dan khutbah tatkala wukuf di Arafah. Khutbah sholat 2 hari raya, sholat istisqa, sholat 2 gerhana pada dasarnya sama dengan khutbah sholat Jumat. Tablik. Kata tablik artinya menyampaikan. Menurut istilah, tablik adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan. Cermati dari video tersebut yaitu bagaimana cara menganalisis apa pengertian dari khutbah, tablik, dan dakwah. Kemudian dalil-dalil apa yang dalil-dalil apa tentang khutbah, tablik, dan dakwah tersebut. Kemudian lagi kita dapat menguraikan ketentuan syariat ya, ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tablik, dan dakwah. Kalau biasanya kan khutbah itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, di masjid ya kan. Nah, yang biasanya melakukan sholat Jumat itu adalah kaum laki-laki. Jadi yang diutamakan itu kan kaum laki-laki. Jadi kaum laki-laki itu harus mengetahui syarat-syarat tentang khutbah tersebut. Misalnya kan harus mendengar. Kalau tidak mendengar berarti kan dia tidak sah itu kan sholat Jumatnya, karena ada hubungannya dengan sholat Jumat. Begitupun dengan misalnya ketentuan di dalam tablik kan, tablik dan dakwah. Kalau tablik itu kan orang yang menyampaikan. Kalau orangnya yang menyampaikan tuh mubalik, namanya mubalik tuh orang yang menyampaikan tentang ajaran-ajaran Islam. Misalnya kan orang yang sebagai juru dakwah, biasanya kan kemana-mana kan, ada yang ke daerah terpencil biasanya berdakwah. Nah itu, pernah nggak kalian melihat tentang orangnya berdakwah misalnya di kampung, pernah nggak? Pernah. Nah itu kan ada laki-laki, ada perempuan juru dakwah. Nah biasanya mereka terjun ke masyarakat, misalnya pedalaman untuk menyiarkan agama Islam ya. Pengertian khutbah, tablik, dan dakwah. Nah itu khutbah berasal dari kata khotbah yaktubu. Khutbah bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Nah, kemudian tablik lagi ya, berasal dari kata balagha yubalighu tablik, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Nah, di sini pentingnya khutbah, tablik, dan dakwah. Kalau khutbah itu salah satu dari rangkaian aktivitas ibadah sholat Jumat, sehingga khutbah tidak bisa ditinggalkan. Nah, termasuk karena rangkaiannya ya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah. Orang yang menyampaikan tablik itu disebut mubalik, atau kalau perempuan mubaligah biasanya. Nah, ini pentingnya dakwah.
Dakwah termasuk kewajiban umat Islam, bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat dakwah itu hukumnya fardu kifayah dan ada yang menyatakan fardu ain. Dakwah bisa dengan lisan, tulisan, dan perbuatan. Nah, ini ada ketentuan khutbah, ada beberapa macam. Pertama, syarat khatib. Syarat khatib itu adalah harus orang Islam. Yang kedua adalah balik ya. Sini Ibu akan membagikan LKPD buat kalian. Untuk kelompok 1, silakan duduknya berkelompok ya. Kelompok 2, yang mana kelompok 2? Kelompok 3, ya silakan duduk ya berkelompok. Jadi silakan kalian membuka lembar LKPD kalian dan menjawab soal yang ada di dalam. Ada 4 ya soalnya. Silakan masing-masing kelompok boleh menggunakan buku ya kan, bahannya buka modul atau internet bisa. Persilahkan kepada kelompok 1 dulu ya untuk maju ke depan, perwakilannya dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Dengan dalam kehidupan sehari-hari, ialah meningkatkan kemajuan di pengetahuan dan keterampilan jamaahnya, serta memberantas kebodohan agar umat dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apabila ada orang yang mengatakan saya nanti saja kalau sudah tua baru tobat dan akan menjalankan ajaran agama secara maksimal, sekarang saya belum bisa menjaga diri, hal yang harus kamu lakukan adalah Hal yang saya lakukan mengingatkan bahwa kemarin seseorang tidak ada yang tahu. Iya. Sekian dari presentasi kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Jadi di sini kita bisa menggabungkan dulu ya, menyimpulkan sedikit tentang apa yang disampaikan tadi, yaitu tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Yang dari tablik tadi menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. iya, memberitahukan dengan lisan. Nah, ini sebagai post test dulu bagi kalian, silakan kalian menjawab. Kemudian dari materi khutbah, tablik, dan dakwah ini ada yang mau ditanyakan lagi dari kalian? Ibu persilahkan, kalau ada yang masih belum jelas, ya, dipersilahkan. Sebutkan ada berapa rukun khutbah dan jelaskan. Ya, sebutkan ada berapa rukun khutbah dan jelaskan. Ada yang bisa untuk menjawab pertanyaan temannya tadi? Ya, silakan berdiri nak. Yang pertama membaca hamdalah, kedua membaca syahadat, ketiga membaca sholawat. Bagus, beri tepuk tangan dulu untuk kalian yang sudah bisa menjawab. Dan Ibu juga sangat berterima kasih di sini ya, karena kalian sudah mulai aktif di dalam berdiskusi, dan kelompok-kelompok diskusinya sudah cukup bagus, semuanya sudah bekerja kelompok dengan baik. Ya, untuk PR minggu depan ada penugasan lagi buat kalian, yaitu PR kalian nanti Ibu tugaskan untuk membuat isi teks dakwah atau khutbah atau tablik. Silakan pilih salah satu ya, isi teks dari khutbah, tablik atau dakwah. Silakan kalian mencarinya di berbagai sumber, mungkin di internet atau di mana, di buku. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga dengan pembelajaran hari ini itu bermanfaat dan memberikan wawasan yang luas untuk kalian semua dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba Ibu mintakan salah satu lagi untuk membaca doanya ya. Persilakan. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.